Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para wanita muslim yang menyaksikan dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di bumi Mekah dan Madinah. Mereka berperan serta dalam penyebaran dakwah. Walaupun penuh dengan cobaan dan rintangan, mereka tegak membela kebenaran. Hingga saat ini banyak yang meneladani sosok Syahabiyah yang ada di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sosok wanita tangguh, beriman, dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat melekat pada diri Syahabiyah. Tak heran, Syahabiyah ini disebut sebagai generasi terbaik sepanjang sejarah peradaban Islam. Mereka syarat dengan takwa, karena senantiasa terpupuk dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Bukan hanya itu, pengorbanan dan kegigihan dalam membela akidahnya, mengorbankan segala yang dimiliki untuk kepentingan Islam, tak sedikit dari mereka rela menyerahkan jiwa demi tegaknya agama Islam. Ada banyak sekali akhlak mulia yang dapat kita semua teladani dari para Syahabiyah ini. Sosok muslimah teladan ini, merupakan salah seorang dari 4 perempuan yang keimanannya dipersaksikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Muslimah yang sangat beruntung itu bernama Lubabah binti Al-Haris bin Hus bin Bajir bin Hilaliyah. Ia juga dikenal dengan nama Lubabah Al-Kubra, serta akrab dipanggil Ummu Fadl. Ummu Fadl adalah istri dari Abbas, paman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ia dikaruniai 6 orang anak yang mulia dan pandai dan belum ada seorang perempuan pun yang melahirkan laki-laki semisal mereka. Mereka adalah Fadl, Abdullah Al-Faqih, Ubaidullah Al-Faqih, Mabat, Katsam dan Abdurrahman. Tentang Ummu Fadl ini Abdullah bin Yazid berkata, "Tiada seorang pun yang melahirkan orang-orang yang terkemuka seperti yang aku lihat sebagaimana 6 putra Ummu Fadl. Putra dari 2 orang tua yang mulia. Pamannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, penutup para rasul dan sebaik-baik rasul." Dikutip dari buku kitab Nisa, Haular Rasul, karya Mahmud Mahdi Al-Istambuli dan Mustafa Abu An-Nasr As-Syalabi, dikisahkan Ummu Fadl masuk Islam sebelum hijrah. Ia adalah perempuan pertama yang masuk Islam setelah Khadijah, Ummul Mukminin, sebagaimana yang dituturkan oleh putranya Abdullah bin Abbas. "Aku dan ibuku adalah termasuk orang-orang yang tertindas dari wanita dan anak-anak." Ummu Fadl termasuk perempuan yang berkedudukan tinggi dan mulia di kalangan para perempuan muslimah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terkadang mengunjungi beliau dan terkadang tidur siang di rumahnya. Ia juga seorang perempuan yang pemberani dan beriman, yang memerangi Abu Lahab si musuh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan membunuhnya. Diriwayatkan oleh Ibnu Ishaq dari Ikrimah berkata, Abu Rafi, budak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, "Aku pernah menjadi budak Abbas. Ketika Islam datang maka Abbas masuk Islam disusul oleh Ummu Fadl. Namun Abbas masih disegani terhadap kaumnya. Abu Lahab tidak dapat menyertai perang Badar dan mewakilkannya kepada Aish bin Hisham bin Mughirah. Begitulah kebiasaan mereka manakala tidak mengikuti suatu peperangan maka ia mewakilkan kepada orang lain. Tak kala datang kabar tentang musibah yang menimpa orang-orang Quraisy pada perang Badar yang mana Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menghinakan dan merendahkan Abu Lahab, maka sebaliknya kami merasakan adanya kekuatan dan izah pada diri kami. Aku adalah seorang laki-laki yang lemah. Aku bekerja membuat gelas yang aku pahat di bebatuan sekitar Zamzam. Demi Allah, suatu ketika aku duduk sedangkan di dekatku ada Ummu Fadl yang sedang duduk. Sebelumnya kami berjalan, namun tidak ada kebaikan yang sampai kepada kami. Tiba-tiba datanglah Abu Lahab dengan berlari kemudian duduk. Tak kala dia duduk tiba-tiba orang-orang berkata, "Ini dia Abu Sufyan bin Harits telah datang dari Badar." Abu Lahab berkata, "Datanglah kemari sungguh aku menanti beritamu." Kemudian duduklah Abu Jahal dan orang-orang berdiri mengerumuni sekitarnya. Berkatalah Abu Lahab, "Wahai putra saudaraku, beritakanlah bagaimana keadaan manusia dalam perang Badar." Abu Sufyan berkata, "Demi Allah tak kala kami menjumpai mereka, tiba-tiba mereka tidak henti-hentinya menyerang pasukan kami. Mereka memerangi kami sesuka mereka dan mereka menawan kami sesuka hati mereka. Demi Allah, sekalipun demikian tak kala aku menghimpun pasukan, kami melihat ada sekelompok laki-laki yang berkuda hitam putih berada di tengah-tengah manusia. Demi Allah, mereka tidak menginjakkan kakinya di tanah." Abu Rafi berkata, "Aku mengangkat batu yang berada di tanganku, kemudian berkata, 'Demi Allah, itu adalah malaikat.' Tiba-tiba Abu Lahab mengepalkan tangannya dan memukul aku dengan pukulan yang keras. Maka aku telah membuatnya marah.
kemudian dia menarikku dan membantingku ke tanah. Selanjutnya dia dudukkan aku dan memukuliku, sedangkan aku adalah laki-laki yang lemah. Tiba-tiba berdirilah Ummu Fadl mengambil sebuah tiang dari batu, kemudian beliau pukulkan dengan keras mengenai kepala Abu Lahab sehingga melukainya dengan parah. Ummu Fadl berkata, "Saya telah melemahkannya sehingga jatuhlah kredibilitasnya." Kemudian bangunlah Abu Lahab dalam keadaan terhina. Demi Allah ia tidak hidup setelah itu melainkan hanya 7 malam hingga Allah Subhanahu wa Ta'ala menimpakan kepadanya penyakit bisul yang menyebabkan kematiannya. Begitulah perlakuan seorang perempuan mukminah yang pemberani terhadap musuh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga menjadi gugurlah kesombongannya dan merosotlah kehormatannya karena ternoda. Alangkah bangganya sejarah Islam yang telah mencatat Ummu Fadl sebagai teladan bagi para perempuan yang dibina oleh Islam. Ibnu Sa'd menyebutkan di dalam At-Tabaqat Al-Kubra, bahwa Ummu Fadl suatu hari bermimpi dengan suatu mimpi yang menakjubkan, sehingga ia bersegera untuk mengadukannya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ia berkata, "Wahai Rasulullah, saya bermimpi seolah-olah sebagian dari anggota tubuhmu berada di rumahku." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Mimpimu bagus, kelak Fatimah melahirkan seorang anak laki-laki yang nanti akan engkau susui dengan susu yang engkau berikan buat anakmu Katsam." Ummu Fadl kemudian keluar dengan membawa kegembiraan karena berita tersebut, dan tidak berselang lama Fatimah melahirkan Hasan bin Ali yang kemudian diasuh oleh Ummu Fadl. Ummu Fadl berkata, "Suatu ketika aku mendatangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan membawa bayi tersebut, maka Rasulullah segera menggendong dan mencium bayi tersebut, namun tiba-tiba bayi tersebut mengencingi Rasulullah, lalu beliau bersabda, 'Wahai Ummu Fadl, peganglah anak ini karena dia telah mengencingiku.' Ummu Fadl berkata, maka aku ambil bayi tersebut dan aku cubit sehingga dia menangis. Aku berkata, 'Engkau telah menyusahkan Rasulullah karena engkau telah mengencinginya.' Tak kala melihat bayi tersebut menangis, Rasulullah bersabda, 'Wahai Ummu Fadl, justru engkau yang menyusahkanku karena telah membuat anakku menangis.' Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meminta air, lalu beliau percikan ke tempat yang terkena air kencing, kemudian bersabda, 'Jika bayi laki-laki maka percikilah dengan air, akan tetapi apabila bayi wanita maka cucilah.'" Di antara peristiwa yang mengesankan Lubabah binti Al-Haris adalah tak kala banyak orang bertanya kepada beliau ketika hari Arafah, apakah Rasulullah berpuasa ataukah tidak. Maka dengan kebijakannya, beliau menghilangkan problem yang menimpa kaum muslimin dengan cara beliau memanggil salah seorang anaknya kemudian menyuruhnya untuk mengirimkan segelas susu kepada Rasulullah tak kala beliau berada di Arafah. Kemudian tak kala dia menemukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dengan dilihat oleh semua orang beliau menerima segelas susu tersebut kemudian meminumnya. Di sisi yang lain, Ummu Fadl mempelajari hadis Asis Syarif dari Rasulullah dan beliau meriwayatkan sebanyak 30 hadis. Adapun yang meriwayatkan dari beliau adalah sang putra beliau Abdullah bin Abbas, Tamam yakni budaknya, Anas bin Malik, dan lainnya. Ummu Fadl wafat pada masa Khalifah Utsman bin Affan. Ia telah meninggalkan teladan yang layak ditiru para perempuan muslimah saat ini. Seorang ibu yang berhasil mendidik anak-anaknya menjadi orang-orang saleh, dan keberaniannya yang datang dari lubuk hati karena iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih yang sudah menonton video-video kami, semoga dapat terhibur dan menambah wawasan kalian. Maka dari itu bergabunglah bersama kami, jangan lupa like, komen dan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.